bertemu kembali dengan Biologi PW Channel. Jangan lupa ya untuk subscribe, like, dan share video ini. Biologi itu menyenangkan. Belajar bersama Pak PW. Ini gampang sekali ya kalau kalian lihat. Ini yang ditanyakan adalah peristiwa interfase. Ya, yang terjadi selama interfase, ya, jawabannya adalah C 1 dan 3 ya. Kalau struktur kromosom tampak jelas ini udah masuk profase ya. Kemudian nomor 4, sel tidak melakukan sintesis protein. Ya, ini juga kurang tepat. Sebenarnya sintesis protein. Ini kita agak jauh ya kalau sintesis ini nanti sintesis ini maksudnya adalah replikasi DNA kalau di interfase. Oke ya, jadi jawabannya adalah yang C 1 dan 3. Lanjut, nomor 2. Berdasarkan gambar sintesis DNA dan kromosom berjajar, ya kalau kita lihat dari gambarnya ini kan interface ya. Dalam siklus sel yang paling lama adalah nomor 2 ya. Itu sintesis, ini dari gambarnya udah kelihatan. DNA dan sintesis DNA udah pasti nomor 2 ya. Nah, kamu tinggal pilih antara 2 dan 5 atau 2 dan 6. Nah, kalau kromosom berjejer di bidang ekuator itu kan ciri khas dari metafase ya. Nah, metafase itu di mana? Kalau kalian lihat kan PMET, profase, metafase, anafase, telofase. Ya. Nah, di sini yang masuk metafase itu nomor berapa? Ya. Yang masuk metafase. Ini kan di mitosis tuh ya. Nah, mitosis itu nomor 4, 5, 6 dan 7. Ya. Jadi nomor 2 dan 5, profase, metafase, anafase, telofase. Jawabannya adalah B. Nomor 7, nomor 3. Pernyataan berikut ada hubungannya dengan pembelahan sel. Ya, semuanya ada hubungannya, tetapi yang diminta adalah ciri khas mitosis. Ya. Oke, terjadi 1 kali pembelahan. Oke, masuk ya. Jumlah sel kromosom anak separuh dari kromosom induk, tidak. Berarti kalau ada angka 2 jangan dipilih. Berarti nomor A dan B jangan dipilih ya. Antara pembelahan sel 1 ke pembelahan sel berikutnya tanpa diselingi interfase. Ya. Nomor 3 ini ciri khas apa ini? Ya. Kan pembelahan sel 1 ke pembelahan sel berikutnya. Nah, berarti kan ini meiosis ya. Terjadi pada sel kelamin. Nah, ini juga meiosis kan, berarti kalau ada angka 4 jangan dipilih. Ada angka 3 jangan dipilih. Ya udah, berarti jawabannya adalah yang E. Ya. Jadi jumlah kromosom anaknya sama dengan kromosom induk. Oh, ini antara pembelahan sel 1 ke pembelahan sel berikutnya diselingi interfase. Maksudnya pembelahan yang kedua gitu ya. Interfase, kemudian pembelahan inti, interfase, pembelahan inti gitu ya, maksudnya seperti itu. Ya. Ada interfasenya. Lalu nomor 7. Kok nomor 7 lagi? Nomor 4. Sel kanker. Nah, sel kanker ini sel yang tumbuh tidak terkendali. Jadi kalau ini kita bisa pakai logika ya. Maksudnya kalau dia itu sel membelah terus-menerus, itu kan nanti akan menjadi tumor. Tumor itu akan menjadi kanker gitu ya kalau udah ganas. Pada pembelahan sel kanker tidak mengalami tahapan berikut. Nah, yang tahapan normal itu semuanya harus melewati ini ya, di J0, J1, kemudian J2, kemudian mitosis, lalu masuk J0. J0 itu kan fase di mana sel itu dalam keadaan dua pilihan, antara dia istirahat seterusnya atau mengalami apoptosis.
atau dia akan melakukan pembelahan berikutnya. Ya, artinya sinyal-sinyal itu dari G0 bisa masuk G1. Ya. Nah, kalau tidak melewati G0, ya, berarti dia akan mengalami pembelahan yang tidak terkendali. Gitu ya. Jadi fasenya itu di stop dulu di G0 sebenarnya. Nah, tapi kalau dia tidak mengalami tahapan G0, ya, dia akan mengalami sel itu akan berkembang terus. Lalu ya kalau sel berkembang terus itu tumbuh jaringan terus, maka biasanya muncul benjolan, gitu ya. Benjolan itu kan kumpulan sel yang tadi membelahnya tidak sempurna dan itu terjadi secara terus-menerus. Dan kalau itu berbahaya, ya itu bisa menghasilkan kanker, ya. Jadi kan sebenarnya sel itu ada kemampuan untuk melakukan regenerasi, atau istilahnya kalau sudah tua, ya pada fase G0 itu ada dua pilihan tuh, ya, dia akan apoptosis atau ada sinyal lagi yang untuk membelah berikutnya. Nah, seperti itu ada G0, nah G1, G2, kemudian G1, S, G2, dan mitosis, ya. Nah, sebelum G1 itu ada G0. Nomor 5. Dalam siklus tahapan yang paling lama dan banyak membutuhkan energi. Nah, ini rata-rata ada yang keliru ya. Ada yang milih profase. Profase itu tahapan lama tapi di pembelahan inti. Kalau dalam siklus sel yang paling lama, ya tadi, ya seperti di gambar ini ya. Paling lama siklus sel itu kan keseluruhan ini. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Yang paling lama itu adalah tahapan sintesis. Nah, kalau sintesis kan butuh energi yang tinggi. Ya. Bukan di profase ya. Kalau paling lama di pembelahan karyokinesis ya profase. Oke, nomor 6. Pembentukan vesikel yang akan membentuk sekat sel di dinding penyusun dinding sel terjadi pada fase, ya. Ini kan sebenarnya kalau di sel hewan itu cleavage itu ya. Jadi proses pembentukan plat sel untuk membagi dua sel itu menjadi dua dan akhirnya nanti akan membentuk dinding sel. Itu ya kalau kita sebut dinding sel pasti tumbuhan ya. Jangan pilih hewan karena kan di sini ada dinding sel. Sel hewan itu nggak punya dinding sel. Nomor 7. Pengemasan DNA ke dalam kromosom mulai terjadi pada awal dari pengemasan DNA. Ya, DNA itu dikemas, maksudnya adalah dipintal gitu ya. Pemintalan atau benang-benang kromatin itu mulai memadat, ya, dikemas menjadi suatu kromosom. Nah, nanti itu akan tampak nih. Kromosom itu mulai terbentuk itu pada profase. Ya, berarti kan dikemas di awal profase. Ya. Oke. Orangutan mempunyai kromosom 48. Pada saat metafase, mitosis pada saat metafase itu kan berjajar di tengah. Jumlah kromatid pada orangutan tersebut sebanyak berapa? Ya. Jadi kalau kromatid itu kan kembarannya ya gitu. Lalu mau dipisahkan sister kromatidnya. Kan mitosis itu memisahkan sister kromatid. Ya, supaya sama dengan induknya kan berarti ya supaya nanti ketika anafase itu dipisahkan berarti harusnya kromatidnya adalah 2 kalinya. Ya. Lalu kalau dipisahkan berarti kan masih tetap ya jumlah kromosomnya adalah sebanyak 48. Oke. Jadi 2 kalinya ya berarti 96. Nomor 9. Perhatikan gambar sel berikut
yang mempunyai jumlah kromosom 4. Ya, jumlah kromosomnya 4, 1, 2, 3, 4. Termasuk fase pembelahan apa? Gambar di atas. Ya. Jadi jawabannya adalah mitosis anafase. Ya, jumlah kromosomnya kan cuma 4. Berarti kan nanti yang dipisahkan adalah sister kromatid, maka hasilnya nanti juga 4. Ya, berarti itu kan mitosis. Jawabannya C. 10. Pembelahan sel secara mitosis terjadi melalui beberapa fase. Pernyataan berikut ini yang menunjukkan ciri metafase. Nah, ini barusan dijelaskan ya di tadi tengah. Yang menunjukkan metafase itu pasti dia ada di bidang pembelahan. Ya, jadi di bidang ekuator. Di bidang tengah gitu ya. Nah, membuat satu garis atau dua garis. Kalau satu garis itu udah pasti metafase mitosis. Kalau membuat dua garis itu di meiosis 1. Ya. Jadi ini berjajar di bidang pembelahan. Halo, ada yang mau tanya? Plasma sel apa ya, Pak? Plasma sel, sitoplasma. Oh, Ya. oke. Ya, plasma sel sitoplasma. Oke. Nomor 11. Nah, perhatikan gambar pembelahan sel di bawah ini. Urutan fase pembelahan yang benar secara berurutan. Jadi kalau ada soal seperti ini, kalian ikuti gambar ya, jangan dibalik-balik. Urutan yang benar secara berurutan itu maksudnya nomor 1, 2, 3 itu apa? Jangan dibalik-balik. Ya. Jangan dibalik terus 1, 3, 2 itu. Maksudnya ini sesuai dengan gambar di sini. Ya, jadi nomor 1 itu apa gambarnya? Nomor 1 profase, nomor 2 anafase. Nomor 3 metafase. Ya, jawabannya adalah yang C. Ya. Jadi nomor 11 ini bukan maksudnya terus kamu mindai nomor 1, 3, 2 itu enggak. Ya, tapi sesuai gambar ini nomor 1, 2, 3 itu apa? Nomor 12 di bawah ini adalah ciri-ciri pembelahan sel. Ya, berdasarkan ciri di atas, tipe pembelahan sel tersebut adalah ya tidak mengalami tahapan pembelahan sel. Berarti kan nggak ada peristiwa profase, metafase, anafase, telofase. Berarti udah tentu amitosis ya. Nah, yang dipilih adalah amitosis antara A atau D nih, ya. Kalau jamur itu kan udah ada kebanyakan udah multiseluler ya. Yang monoseluler itu kan Saccharomyces cerevisiae itu pun secara mitosis juga. Ya, pada tahapannya. Tapi kalau yang amitosis itu lebih pada hewan bersel satu, ya, itu contohnya adalah protozoa. Bakteri itu bukan mitosis, ya, pembelahan biner. Oke, selanjutnya nomor 13, perhatikan perilaku kromosom berikut. Tahapan profase dan anafase ditunjukkan oleh, kalau profase yang paling jelas itu anafase ya. Anafase itu kromosom menuju kutub yang berlawanan atau kromosom homolog saling mendekat ya. Jadi kromosom menuju kutub yang berlawanan ya, itu udah pasti anafase karena ditarik ya. Nah, terus kita cari nih profase yang mana. Kromosom menjadi kromatin, kebalik ini malahan ya. Kromosom berjajar di bidang ekuator, ini metafase. Kromatin memendek dan menebal, ya ini nanti akan menjadi kromosom. Ya. Kemudian ya 3 dan 4. Kromosom homolog saling mendekat. Nah, ini kan pada tahap profase meiosis.
ya. Jadi nomor 3 dan 4. Nomor 14, tujuan pembelahan mitosis adalah mengganti sel rusak dan usang, ya. Ini udah jelas. Oke, nomor 15, perhatikan gambar pembelahan sel di bawah ini. Nah, ini kan tadi udah sama tuh yang di atas, ya. Bila diketahui jumlah kromosom pada sel di atas adalah 4 buah, maka susunan kromosomnya adalah, ya, jawabannya adalah 1C2N. Ya, karena ini kan hasil akhirnya, ya. Belum mengalami belum mengalami nanti akan membelah lagi, belum J2. Kalau J2 nanti jadi 2C2N. Ya, ini tetap diploid kan, nanti jadinya 4 kan, tetap 4. Ya, tapi masih satu kopian hasil akhirnya. Ya, belum mengalami sintesis atau replikasi DNA. Oke, karena kan ini barusan mau selesai anafase. Setelah anafase ini kan telofase, jadi 2 sel anak. Oke. Nomor 16, berikut adalah gambaran tentang pembelahan mitosis yang terjadi pada fase profase, ya. Itu nomor berapa aja? Nah, membran sel tidak dapat dilihat lagi, ya. Kemudian benang-benang kromatin menebal. Nah, ini benar nih, kromosom, membentuk kromosom, ya. Terus terlihat sepasang sentriol, ya. Kromatid mengatur diri di bidang pembelahan. Apakah benar? Ya, enggak, ya, bukan di bidang pembelahan, ya. Belum sampai. Kromatid berpisah menuju ke kutub. Belum sampai, ya. Jadi yang ada jawabannya adalah 2, 3, 6. Ya. Oke, lanjut. Lanjut nomor berapa tadi? Nomor 17, ya. Perhatikan gambar di bawah ini adalah reduksi kromosom terjadi pada tahapan mana? Ini udah ditanyakan, ya. Pernah. Berarti 2 ke 4, ya. Dari primer ke sekunder. Ini kayaknya pembentukan ini, ya, ovum, ya. Karena ada satu gede, ya, yang fungsional. Oke. Nomor 18. Nah, ini gambar spermatogenesis nih kalau seperti ini, karena bentuk strukturnya sama. Ada 4 yang fungsional. Berdasarkan pengamatan diagram spermatogenesis nomor 2, 3, 4 secara berturut-turut, yang ditanyakan nomor 2. Ya, berarti nomor 2 itu primer. Nomor 3 sekunder. Nomor 4 spermatid. Nomor 5 spermatozoa. Jawabannya adalah C. 19. Hasil akhir pembelahan meiosis pada pembelahan oogonium atau pembentukan oogonium adalah hasil akhir, ya. Hasil akhir adalah yang 1 sel telur dan 3 badan kutub 2. Jadi badan kutub 2 itu nama, ya, bukan badan kutubnya ada 2, tapi ada 3. Badan kutub polar. Oke, nomor 20. Pada spermatogenesis terbentuk sel berikut. Sel yang bersifat haploid ditunjukkan oleh nomor. Haploid itu berarti setelah ini, ya. Setelah spermatosit primer, itu udah haploid. Berarti nomor 2 dan 3. Ya. Kalau spermatogonium itu kan sel awal masih diploid. Nah, kalau spermatozoa, ya, haploid. 21. Ini udah masuk ke meiosis. Kalau yang di atas tadi kan mitosis semua nih. Sama apa? Pembentukan gamet. Nomor 21, proses pembelahan sel. Proses pembelahan sel dengan ciri-ciri tersebut pada fase. Nah, ini kan ada kromosom homolog. Ya. Maka fasenya adalah anafase 1. Karena apa? Dia memisahkan diri. Kata kuncinya memisahkan diri satu dengan yang lainnya. Ya. Kenapa anafase 1?
karena ada kromosom homolognya. Nomor 22. Perhatikan gambar berikut ini, sigot dan endosperm. Endosperma itu kan cadangan makanan. Nah, ini udah sering kan, ini gambar juga dah sering kali muncul ya. Jawabannya adalah 3 dan 1. Ini inti generatif 1 dengan sel telur. Nomor 4 inti generatif 2 ketemunya dengan nomor 5 ya. Ini harusnya benar semua nih. Nomor 23. Perhatikan proses tahapan pembelahan sel. Tahapan di bawah ini merupakan tahapan pembelahan sel proses profase 1 meiosis dan berlangsung dengan cara pakitan, diakinesis, diploten, leptoten, sigoten. Urutan yang benar dari proses profase 1 itu adalah apa? Lesipadidia. Oh, udah kan lesipadidia. Nomor 4 leptoten, kemudian sigoten. Ya, saya sering menyebut lesipadidia itu ya, ingat-ingat aja lesipadidia. 24. Pada saat terjadi pembelahan sel setelah karyokinesis diikuti juga dengan pembagian sitoplasma. Peristiwa tersebut dinamakan dengan istilah ya cytokinesis. Ya, ini proses setelah karyokinesis. Karyokinesis itu pembelahan intinya. Lalu ikutin telofase. Nah, setelah telofase itu ada pembelahan sitoplasmanya. Ya, dikenal dengan istilah sitokinesis. 25. Pada saat pembentukan megaspora, megaspora itu gamet betina tumbuhan ya. Tahap selanjutnya adalah terbentuk 8 inti, benar kan? Secara mitosis 3 kali. Inti yang terdapat pada bagian kalasa ujung ya, pada megasporogenesis disebut dengan antipoda. Ya, itu sel antipoda ya, ada 3 di ujung. 26. Di bawah ini adalah tabel antara profase 1 meiosis ya. Jawaban yang paling benar atau tepat adalah yang diploten ya. Kan ini udah saya kasih tahu loh ya. Di buku kurang tepat. Ya, yang diploten itu pindah silang. Oke. Nomor 27. Salah satu tujuan dari pembelahan sel meiosis adalah untuk menjaga jumlah kromosom setiap generasinya itu tetap. Ya. Ini sama ya, jumlah kromosom pada keturunannya tetap sama. Ini di modelnya udah dibenerin ya, tetap sama. Saatnya jam ke-7 dimulai. Nomor 28, tahap pembelahan sel di bawah ini adalah, ya ini kan udah ditarik nih, ya. Nah, yang ditarik apanya? Kalau kita lihat kan ini masih ada apa? Pasangan-pasangan kromatidnya ya. Berarti ini adalah pada tahap anafase 1, ya. Karena kan ini kromosom homolog yang dipisahkan. Oke, jadi yang ditarik itu ini kromosom homolog, bukan sister kromatid. Nah, ini gambar yang lebih lengkapnya nih. Metafase 2. Nah, metafase berarti harus di tengah nih. Nah, kamu yang di tengah harus dipilih yang mana? Ya udah, ini nomor 3 kan. Yang di tengah itu kan ada 2 nih. Ada nomor 4 sama nomor 3. Nah, apa bedanya? Nah, kalau di nomor 3 ini 1 bidang garis, nomor 4 2 bidang garis. Yang diminta adalah metafase 2. Berarti nomor 3 dan profase 1. Ya, profase 1 nomor 7. Ya. Kenapa yang dipilih profase 1 nomor 7 bukan nomor 6? Ya, karena jumlahnya kan cuma 1. Kalau nomor 6 ini jumlahnya udah nomor 2, ini berarti profase 2 kan. Oke, lanjut. Nomor 30, sel haploid. Apabila sel haploid pada suatu tumbuhan mengandung 5 kromosom, sel haploid berarti setengahnya ya, itu 5 kromosom, berarti ini kan sel gamet. Pernyataan yang benar
berikut ini adalah sel daun mengandung 5 kromosom, salah. Karena sel daun bukan sel gamet ya. Sel biji mengandung 5 kromosom, apa salah. Serbuk sari mengandung 10 kromosom, salah. Serbuk sari kan sel gamet. Sel akar mengandung 10 kromosom, nah ini baru benar nih. Autosomnya berarti yang 10 kromosom. Kalau endosperm kan 3 kalinya triploid, ya. Berarti 15 kromosom harusnya. 31. Pada pembelahan meiosis 1, peristiwa mikrosporogenesis akan dihasilkan. Ya, meiosis 1-nya akan dihasilkan berapa? Ya 2 sel dong. Ya, ini kan sama aja, mikrosporogenesis itu sama dengan pembentukan spermatogenesis kan. Ya. Pada meiosis 1-nya dihasilkan 2 sel, tapi udah haploid. 32. Nah, tahapan yang ditunjukkan pada gambar ABC secara berturutan. ABC. Nah, ini kan masih ada kromosom homolog ya, ada 2 garis lagi. Nah, udah langsung deh metafase 1. Nah, ini adalah nomor B adalah profase 1. Dan yang terakhir anafase 1. Ditarik ya. Gambarnya sudah ditarik ke masing-masing kutub. Nomor 33. Pernyataan berikut ada hubungannya dengan pembelahan sel. Nah, ciri khas sekarang yang ditanyakan meiosis ya, bukan mitosis. Ya. Jadi jawaban yang tepat adalah pembelahan berlangsung 2 kali, benar. Ya. Separuh dari induknya, benar. Ya, jadi nomor 2 dan 5. 34. Nah, ini gambar apa? Ini adalah gambar metafase, tapi yang ditanyakan apa? Tahapan yang terjadi selanjutnya adalah kalau ini gambar metafase, metafase berapa? Ya. Ini metafase 1 kan? Berarti tahapan selanjutnya adalah anafase 1 ya. Yang ditanyakan tahapan selanjutnya ya. Bukan di gambarnya. 35. Berikut ini adalah perbedaan meiosis 1 dan meiosis 2. Ini harusnya meiosis 1 ya. Oke. Belum saya ubah, tapi di modelnya udah diubah. Meiosis 1 terjadi pindah silang, benar. Meiosis 2 tidak terjadi ya. Jadi crossing over itu terjadi pada profase 1 ya, pada meiosis 1. Kalau yang kedua itu udah nggak terjadi apa-apa tuh, tinggal memisahkan sister kromatit. Jadi prosesnya kayak mitosis. Nomor 36 pakai gambar yang sama, tapi pertanyaannya beda. Meiosis 2 secara berurutan ditunjukkan oleh nomor, ya meiosis 2 itu berarti diawali dari 2 sel anak dong. Ya, berarti dimulai dari C itu nomor 6. Ya, 2 sel anak. Lalu menghasilkan 4, intinya menghasilkan nomor 2. Terakhir nomor 2, 6, 3, 1, 2. 37. Pernyataan yang benar tentang pembelahan meiosis adalah pernyataan yang benar tentang pembelahan meiosis. Ya, menghasilkan 4 sel anak dengan kromosom tereduksi. Berarti itu kromosom tereduksi artinya jumlah kromosomnya adalah setengah dari induknya. Ya. Jadi kalau ada pengurangan itu namanya tereduksi. Nomor 38 itu gambar yang sama, tapi sekarang yang ditanyakan inti vegetatif dan sel telur secara berurutan. Berarti yang ditanyakan inti vegetatifnya. Kalau kayak gini kan udah jelas, inti vegetatifnya nomor 2, tinggal pasangannya mana. Ya, inti vegetatif kan membuka jalan ya ke mikrofil. Mikrofil itu tempat ini nih, masuknya sperma nanti menuju ke ovum. Kan ada 2 sel sinergit pendamping gitu ya, mendampingi ovum. Ya, jadi nomor 2 dan 1. 39. Reduksi jumlah kromosom pada pembelahan sel terjadi pada tahap, nah reduksi ini udah tadi di awal udah dijelaskan ya. Terjadi pada tahap apa? Yaitu tahap anafase 1, yaitu meiosis 1. 40. Pada pembelahan meiosis akan terjadi kromosom homolog berdekatan dan membentuk sinapsis. Hal ini terjadi pada fase apa? Lesipadidea, ingat.
heptoten, sigoten. Berarti sigoten itu kromosom homolog membentuk sinapsis. Ya. Oke, saya rasa ini saja. Ya, ada 40 soal dan banyak kok yang dapat 100. Ya. Oke, dan kelas ini nggak ada yang remet, hebat. Oke, apakah ada yang mau ditanyakan? Terima kasih ya yang sudah subscribe, like, dan share video ini. Biologi itu menyenangkan.